Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 22 Rajab 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam bab yang baru. Masih kita membaca kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Al-Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Dan kita pada kesempatan kali ini masuk kepada bab yang baru, babu minasyirki lubsul hilqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Artinya bab termasuk kesyirikan adalah memakai gelang atau benang dan yang semisal dari keduanya untuk menahan bala atau mengangkat bala. Kemudian penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalil surat Az-Zumar ayat 38. Wa qaulullahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah,
apakah qul afara'aitum min dunillah, sebentar, katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian ibadahi atau apa yang kalian berdoa kepadanya selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala kalian itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Ataukah jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah berhala-berhala dapat menahan rahmat Allah? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Yang pertama dari bab ini adalah yaitu maksud dari bab ini. Kalau kita perhatikan penulis ketika menyebutkan bab ini, maka maksudnya adalah penjelasan bahwa pemakaian gelang atau benang atau yang semisal dari keduanya untuk mengangkat bala atau menahan musibah termasuk dari perbuatan kesyirikan. Termasuk dari perbuatan kesyirikan. Ini yang diinginkan oleh penulis. Dan memakai gelang atau benang atau yang semisal dari keduanya dalam dua keadaan. Yang pertama yaitu memakainya untuk mengangkatnya, mengangkat bala. Artinya balanya sudah datang, musibahnya sudah datang, penyakitnya sudah datang. Maka pada saat itu diangkat dengan cara memakai gelang atau benang tersebut. Yang kedua yaitu memakainya untuk menahan bala, yaitu menahan dari turunnya bala tersebut. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa hal ini termasuk dari kesyirikan? Jawabannya adalah karena meyakini bahwa gelang atau benang atau yang semisalnya sebagai sebab untuk mengangkat bala atau menahan bala. Padahal dia bukan sebab, baik secara syariat Islam atau secara kuasa yang dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalamnya terdapat bergantung kepada sesuatu yang tidak ada dasarnya. Itu penyebab mengapa memakai gelang atau benang atau yang semisal dari keduanya termasuk dari kesyirikan. Karena menjadikan sesuatu sebagai sebab yang bukan sebab. Baik itu secara syariat ataupun secara takdir. Secara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara masalah sebab ada dua macam yang disebutkan oleh para ulama akidah. Yang pertama, al-asbab al-qadariyah. Sebab yang merupakan takdir atau kuasa. Sebab-sebab ini telah tetap manfaatnya berdasarkan percobaan ataupun kebiasaan manusia. Seperti suntik
yang diketahui bahwasanya ia dengan izin Allah menjadi sebab yang bermanfaat. Suntik untuk menurunkan panas, suntik untuk mengobati penyakit. Maka ini disebut dengan sebab qadari. Sebab yang tetap manfaatnya berdasarkan percobaan atau kebiasaan manusia. Yang kedua adalah sebab syar'i. Itu sebab-sebab yang tetap manfaatnya melalui syariat Islam. Yaitu maksudnya berdasarkan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih. Maka apa saja yang di luar dari sebab-sebab baik qadari atau syar'i yang telah tetap dan diyakini dia adalah sebab, maka itu adalah syirik asghar. Meyakini sesuatu sebagai sebab padahal dia bukan sebab, baik secara qadari ataupun secara syar'i, maka ini adalah sebagai syirik asghar. Sebagai syirik asghar. Taib, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kemudian penulis di sini mengatakan raf'ihi izalatuhu ba'da nuzuli wa daf'ihi man'uhu qabla nuzuli. Di dalam bab tadi disebutkan termasuk kesyirikan memakai gelang atau benang dan semisal dengan keduanya untuk mengangkat bala atau menahan. Mengangkat bala maksudnya adalah setelah bala turun. Mengangkat atau menahan bala maksudnya adalah menahannya sebelum turun. Kemudian penulis membawakan surat Az-Zumar ayat 38. Lalu penulis membawakan perkataan Imam Ibnu Katsirin rahimahullah. Beliau berkata, qala Ibnu Katsirin rahimahullah, ay la tastati'u syai'an minal amr. Yaitu maksudnya kamu tidak sanggup melakukan sesuatu dari perkara apapun. Qul hasbiyallah. Katakanlah hanya Allah sebagai pencukupku. Ay Allahu kafi man tawakkala alaih. Allah adalah pencukup atas siapa yang bertawakal kepadanya. Artinya begini, tidak ada yang sanggup untuk memberikan mudarat jika Allah Subhanahu wa taala memberikan mengangkat mudarat tersebut. Dan tidak ada yang sanggup untuk menahan kasih sayang Allah jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang terhadap seseorang. Maka tidak ada seorang pun yang sanggup, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ucapkanlah hanya Allah sebagai tempat berlindungku. Yaitu maksudnya Allah mencukupkan siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihi yatawakkalul mutawakkil. Atasnya bertawakal orang-orang yang bertawakal. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang bertawakal. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Penulis kemudian mengatakan kama qala Hudun alaihi salam hina qala qaumuhu in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun
min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Hud menjawab, sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku, dan saksikanlah oleh kalian sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dari selain Allah. Sebab itu janganlah jalankanlah tipu daya kalian semuanya terhadap, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Tiada suatu binatang melatap, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Ini sama dengan kisah tadi, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis membawakan perkataan qala muqatilun fi ma'na al-ayah fasa'alahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasakatu ay li'annahum la ya'taqiduna dzalika fiha. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka dan mereka diam, yaitu karena mereka tidak meyakini hal itu di dalam berhala-berhala tersebut. Nah, kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum wa innama kanu yad'unaha ala ma'nan annaha wasa'id wa syufa'a indallah. Dan mereka berdoa kepada berhala-berhala tersebut bukan meyakini berhala-berhala tersebut yang mengatur, mencipta, berkuasa, tetapi mereka meyakini bahwa berhala-berhala tersebut adalah perantara dan pemberi rekomendasi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La ala annahum yakshifuna ad-durra wa yujibuna du'a al-muttar. Bukan karena mereka menghilangkan keburukan dan mengabulkan doa orang yang sulit. Fahum ya'lamuna anna dzalika lillahi wahdah. Mereka mengetahui bahwa yang bisa melakukan itu semua hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jadi sebenarnya orang-orang musyrik itu menjadikan berhala-berhala mereka, tidak mereka anggap bahwa berhala-berhala itu yang sanggup untuk mengatur, mencipta, berkuasa. Tetapi mereka anggap berhala-berhala tersebut adalah sebagai perantara antara mereka dengan Allah, pemberi rekomendasi antara mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu keyakinan orang-orang musyrik. Jadi mereka itu tidak menganggap berhala-berhala itu sanggup mengangkat mudarat, sanggup mengabulkan doa orang yang dalam keadaan sulit. Mereka tahu bahwa itu semua hanya Allah yang memiliki. Makanya mereka tidak menjawab tadi ketika Rasulullah SAW mengatakan, afara'aitum ma tad'una min duni? Apa pendapat kalian Tuhan-Tuhan yang kalian sembah ini? Apakah jika Allah menginginkan aku mendapatkan keburukan, apakah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah ini mengangkat keburukan tersebut? Atau jika Allah menginginkan aku mendapatkan kasih sayang, rahmat, apakah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah ini bisa menahan rahmat itu? Mereka sepakat itu, kata Muqatil bin Hayyan, dan juga kata penulis di sini. Mereka sepakat. Mereka hanya menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah, pemberi rekomendasi antara mereka dengan Allah,
agar lebih dekat kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, "Tsumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun." Kemudian jika keburukan sampai kepada kalian, maka hanya kepadanya, kepada Allah kalian kembali. Kalian minta pertolongan. Tsumma idza kashafa ad-dhurra 'ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Tapi jika keburukan itu sudah diangkat, maka sebagian dari kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Qultu fahadhihi al-ayatu wa amsaluha tubtilu ta'alluqal qalbi bighairillah fi jalbi naf'in aw daf'i dharrin. Maka ayat ini dan yang semisalnya membatalkan ketergantungan hati kepada selain Allah. Baik itu dalam perkara mengambil manfaat atau menahan mudarat. Wa anna dzalika syirkun billah, dan bahwasanya itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sisi pendalilannya dari ayat tadi adalah bahwa ketika seorang muslim jadi muslim, maka dia wajib bergantung hatinya hanya kepada Allah. Tidak boleh bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perihal mengambil manfaat atau menahan mudarat. Siapa yang bergantung hati kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Begitu juga bergantung kepada gelang, benang, atau hal-hal lain selain keduanya yang bukan merupakan sebab baik secara qadari atau secara syar'i, maka hal tersebut adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa fil ayati bayanun anna Allah taala wasama ahla syirki bi da'wati ghairillah war raghbati ilaihi min dunillah. Di dalam ayat juga terdapat penjelasan bahwa Allah mencap bahwa orang-orang musyrik adalah orang yang berdoa kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Wa tauhidu diddu dzalik. Sedangkan tauhid kebalikan dari hal tersebut. Wa huwa alla yad'uwa illallah, yaitu tidak berdoa kecuali kepada Allah. Wala yarghabu illa ilaih, tidak berharap kecuali hanya dari Allah. Wala yatawakkalu illa alaih, dan tidak bertawakal kecuali atas Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza jami'u anwa'il ibadah la yasluhu minha syai' li ghairillah. Demikian pula seluruh macam-macam ibadah tidak pantas sedikit pun dari ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah. Kama dalla ala dzalikal kitab was sunnatu wa ijma'u salafil ummati wa a'immatiha kama taqaddam. Sebagaimana yang ditunjuki oleh Al-Qur'an, hadis dan ijma' para salafus saleh dan juga para imamnya. Para salafus saleh dan juga para imamnya. Baik. Jadi kalau kita perhatikan pada ayat ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penunjukan ayat ini yang atau hubungan ayat ini dengan bab adalah ketika Allah mengatakan hal hunna kashifatu dhurrih. Apakah berhala-berhala tersebut sanggup mengangkat bahaya yang Allah timpakan? Nah, ini adalah pertanyaan pengingkaran untuk menjadikan itu tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin terjadi.
Dan hunna yang dimaksud di sini adalah berhala-berhala yang disembah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tidak ada yang sanggup mengangkat bahaya kecuali Allah. Dan di dalam ayat ini Allah membatalkan keyakinan ada yang sanggup mengangkat bahaya selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang patut diperhatikan juga pada ayat ini sebenarnya berkaitan dengan syirik akbar. Nah, mengapa disebutkan dalam perkara syirik asghar? Pakai gelang, pakai benang untuk menahan bala dan mengangkat bala, ini syirik asghar. Tetapi ayat yang digunakan oleh penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah syirik akbar. Maka maksudnya adalah sebagai bentuk mengikuti kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka biasanya seperti itu, yaitu mendalili syirik asghar dengan dalil tentang dalil ayat syirik akbar. Karena ada semacam qadrun mushtarak, sesuatu yang bersamaan, ya, sesuatu yang bersamaan, yaitu di dalamnya memalingkan hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi di situ sisi pendalilannya, ya, bahwa ketika Allah berfirman hal hunna kashifatu dzurrih, apakah berhala-berhala tersebut bisa mengangkat kemudaratan yang Allah timpakan, ya. Dan ini pertanyaan sebagai bentuk pengingkaran bahwa itu sangat tidak mungkin terjadi. Dan yang patut diingat yang saya katakan tadi, bahwa penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah memakai dalil syirik akbar untuk syirik asghar karena sebagian sahabat melakukan demikian. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut. Selanjutnya penulis membawakan hadis. Ya, dalil yang kedua. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatan min sufr. Faqala ma hadha? Qala min al-wahinah. Faqala anzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alayka ma aflahta abadan. Rawahu Ahmadu bisanadin la ba'sa bihi. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kemudian penulis membawakan dalil yang kedua, yaitu dalil dari hadis Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu. Saya bacakan artinya. Yaitu penulis mengatakan Imran bin Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki di tangannya gelang dari kuningan. Maka beliau bertanya, "Apakah ini?" Orang itu menjawab, "Penangkal sakit." Nabi pun bersabda, "Lepaskan itu, karena dia hanya akan menambah kelemahan pada dirimu. Sebab jika kamu mati sedang gelang itu masih ada pada tubuhmu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya." Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang bisa diterima. Baik. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, qala al-Imam Ahmadu haddatsana Khalaf ibn al-Walid qala haddatsana al-Mubarak 'anil Hasan qala akhbarani Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam absara ala 'adudi rajulin fi yadihi halqah
Qala araha min sufr. Faqala wayhak ma hadhihi. Qala min al-wahina. Qala ama innaha la taziduka illa wahna. Umbudha anka atau ambidha anka fa innaka law mitta wahya alayka ma aflahta abadan. Wa rawahu Ibnu Hibban fi sahihi faqala innaka imitta wukilta ilaiha wal hakimu wa qala sahihul isnad wa aqarrahu adh-Dhahabi. Yang artinya kemudian penulis membawakan riwayat yang lengkap dari riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad telah meriwayatkan kepada kami Khalaf bin Al-Walid, telah meriwayatkan kepada kami Al-Mubarak. Mubarak mendapatkan riwayat dari Al-Hasan. Al-Hasan berkata telah memberitahukan kepadaku Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat pada lengan seseorang di tangannya ada semacam gelang. Dan aku mengira gelang itu berasal dari kuningan. Lalu beliau bertanya, celaka engkau, apa yang kau pakai? Kemudian orang ini menjawab, ini gelang untuk menahan kelemahan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya itu tidak menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Lepaskan darimu, sesungguhnya jika engkau mati dan dia masih bersamamu, engkau tidak akan beruntung selamanya. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih. Lalu setelah itu Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sesungguhnya jika engkau mati maka engkau akan disandarkan kepadanya. Dan Imam Al-Hakim rahimahullah berkata, ya, isnadnya sahih dan disetujui, ditetapkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Wa qala al-Hakim aktsaru masyayikhina ala anna al-Hasan sami'a min Imran. Yang artinya kebanyakan syekh-syekh kami menganggap bahwa Al-Hasan telah mendengar dari Imran bin Husain. Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri telah mendengar dari Imran bin Husain. Wa qawluhu fil isnad akhbarani Imran yadullu ala dhalik. Dan ucapan beliau di dalam sanad yaitu telah mengabarkan kepadaku Imran, ini menunjukkan hal tersebut. Kemudian siapa itu Imran? Imran bin Husain ay ibnu Abi Imran ibnu Husain ay ibni Ubaid ibn Khalaf al-Khuzai Abu Nujaid binun wajim musagharah sahabiyun ibnu sahabi aslama ama Khaybar wa mata sanata 52 bil Basrah. Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf al-Khuzai Abu Nujaid, ya, beliau adalah sahabat, anaknya sahabat. Jadi Imrannya sahabat Nabi, Husain bin Ubaid juga sahabat Rasulullah SAW. Beliau masuk dalam agama Islam pada tahun ke-7 Hijriah, itu pada peperangan Khaybar, dan wafat pada tahun 52 Hijriah di kota Basrah. Ini biasa penulis kitab Fathul Majid, Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh menyebutkan beberapa biografi singkat perawi hadis dari sahabat Rasulullah SAW. Dan ini agar kita bisa lebih mengenal sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Qauluhu ra'a rajulan. Di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat seorang lelaki. Fi riwayatin Al-Hakim, dakhaltu ala Rasulullah SAW wa fi adudi halqatun min sufran. Aku telah, di dalam riwayat Hakim, aku menemui Rasulullah SAW. Dan di lenganku ada gelang dari kuningan. Lalu Rasulullah SAW bertanya, ma hadih? Apa ini? Sampai selesai hadis. Fal mubham fi riwayati Ahmada huwa Imranu rawil hadis. Maka lelaki yang tidak disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, dia maksudnya adalah Imran
bin Husain yang disebutkan di dalam yang meriwayatkan hadis ini. Imran bin Husain yang meriwayatkan hadis. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Yahtamilu an al-istifham lil istifsal an sababi lubsiha. Ini dimungkinkan bahwasanya beliau bertanya untuk meminta rincian sebab pemakaiannya. Wa yahtamilu an yakuna lil inkar wa huwa adhar. Dan mungkin bisa juga dinamakan sebagai ingkar, pengingkaran. Dan ini yang terlihat lebih jelas bahwa ketika Rasulullah mengatakan mahadi, apa ini? Ini jadi seakan-akan beliau sedang mengingkari perbuatan tersebut, ya, mengingkari perbuatan tersebut. Qauluhu minal wahinah. Lalu pemuda tersebut menjawab, atau Imran bin Husain radhiyallahu anhu menjawab bahwa ini adalah untuk menjaga dari kelemahan penyakit. Ya. Qala Abu Sa'adat al-wahinah irqun ya'khudhu fil manqib wa fil yadi kulliha. Al-wahinah adalah sebuah urat yang bisa mengambil pada pundak atau pada tangan seluruhnya. Fayurqa minha, maka diruqyah dari. Wa qila huwa maradun ya'khudhu fil 'adad, dan ada yang mengatakan bahwa dia al-wahinah adalah penyakit yang memberikan rasa sakit pada lengan. Jadi tadi pada pundak, ini pada lengan. Ya. Wa ya ta'khudhur rijal dunan nisa. Maka ini penyakit khusus untuk bagi laki-laki. Naha anha li'annahu innama ittakhadhaha ala annaha ta'simuhu minal alam. Wa fihi i'tibar al-maqasid. Yang artinya nuhiya anha, dilarang darinya, yaitu memakai gelang di pergelangan tadi atau di lengan tadi, karena dia mengambil atau memakai itu tujuannya adalah untuk mencegah dari rasa sakit. Dan di dalam hal ini terdapat i'tibarul maqasid. Yang dituju adalah maksud seseorang. Jadi ketika kita melihat seseorang, maka kita tanya, apa maksudmu begini? Apa maksudmu begini? Jadi terlarangnya memakai gelang, benang adalah karena meyakini itu bisa menahan bala, menahan penyakit, menahan kelemahan. Nah, itu terlarang. Di sini juga menunjukkan bahwa yang paling utama pada diri seseorang adalah maksudnya apa. Ya, maksudnya apa. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kemudian penulis mengatakan qauluhu anzi'ha fa innaha la taziduka illa wah. Lepaskan gelang tersebut. Sesungguhnya tidak menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. An-naz'u huwal jadbu biquwwah. Ya, nadbu artinya menarik dengan kuat. Akhbara annaha la tanfa'ah. Maka Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa itu tidak bermanfaat untuknya. Bal tadurruhu wa taziduhu dha'fan. Bahkan gelang tersebut membahayakannya dan melemahkan. Wa kadzalika kullu amrin naha nuhiya anhu fa innahu la yanfa'u ghaliban. Dan demikianlah setiap perkara yang dilarang maka tidak bermanfaat. Kebanyakannya tidak bermanfaat. Setiap perkara yang dilarang kebanyakannya tidak bermanfaat. Wa in nafa'a ba'dhuhu fadurruhu akbar min naf'i. Dan jika bermanfaat sebagiannya, maka keburukannya lebih besar daripada kemanfaatannya. Seperti khamar dilarang karena manfaat, karena pasti keburukan. Ya, pasti keburukannya. Adapun manfaatnya tidak lebih besar daripada manfaatnya. Kebaikannya tidak lebih besar daripada keburukan. Nah, ini sebuah perkara penting. Kullu amrin nuhiya anhu fa innahu la yanfa'u ghaliban.
setiap perkara yang dilarang, maka kebanyakan tidak bermanfaat. Kalaupun bermanfaat, sebagiannya lebih banyak keburukannya dibandingkan kemanfaatannya. Nah, itu berlaku dalam hal apapun dalam syariat Islam. Dalam hal apapun di dalam syariat Islam. Ini yang membuat kita semakin tunduk, patuh, menurut kepada syariat Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menahan dengan ataupun merubah dengan tangan, dengan ataupun dengan otak, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, tidak melawan dengan otak kita, dengan hawa nafsu kita. Pokoknya seperti itu, kullu amrin nuhya anhu fa innahu la yanfa'u ghaliban. Setiap perkara yang dilarang dalam syariat Islam, maka kebanyakan tidak bermanfaat. Kalaupun ada manfaatnya, maka keburukannya lebih besar daripada manfaat. Qauluhu fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Dan di dalam hadis disebutkan, sesungguhnya jika engkau meninggal dan engkau dalam keadaan memakainya, maka engkau tidak akan beruntung selamanya. Li'annahu syirik. Karena disebut tidak beruntung karena itu adalah kesyirikan. Wal falahu huwal fawzu wal dhafaru was sa'adah. Sedangkan keberuntungan itu maksudnya adalah kemenangan, ya, kemudian kebahagiaan dan seterusnya. Nah, lalu setelah itu, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan, qala al-musannif rahimahullah fihi syahidun li kalamis sahabah anna syirkal asghar akbarul kabair. Di dalam hadis ini terdapat bukti akan pendapat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bahwa asyirkul asghar akbarul kabair. Syirik kecil adalah dosa paling besar. Wa annahu lam yu'dzar bil jahalah, dan bahwasanya syirik kecil tidak diberikan uzur dengan kebodohan. Wa fihil inkar bit taghlidh ala man fa'ala mithla dzalik. Dan di dalamnya terdapat pengingkaran bagi siapa yang melakukan hal tersebut. Pengingkaran yang keras bagi siapa yang melakukan hal tersebut. Nah, kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum, qauluhu rawahu Ahmadu bi sanadin la ba'sa bih. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa, maksudnya baik sanadnya. Wa huwal imamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal ibnu Hilal ibnu Asad ibnu Idris ibnu Abdullah ibnu Hassan ibnu Abdullah ibnu Anasin ibnu Auf ibnu Qasid ibnu Mazin ibnu Syaiban ibnu Zuhul ibnu Tha'labah ibnu Uqabah ibnu Sa'ab ibnu Ali ibnu Bakar ibnu Wa'il ibnu Qasid ibnu Hunub ibnu Afsa ibnu Judail ibnu Asad bin Rabi'ah ibnu Nizar ibnu Ma'ad bin Adnan al-Imam al-Alim Abu Abdullah al-Zuhri thumma al-Syaibani al-Marwazi thumma al-Baghdadi. Nah, itulah sanad ataupun nasab dari Imam Ahmad rahimahullah. Imamu ahli asrihi wa a'lamuhum bil fiqhi wal hadithi wa ashadduhum wara'an wa mutaba'atan lis sunnah. Beliau adalah imam pada zamannya dan orang yang paling paham tentang ilmu fikih dan hadis, dan orang yang paling wara' dan juga sangat gigih mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi yaqulu fihi ba'du ahli sunnah 'anid dunya ma kana asbarahu
wa bil madina ma kana asbahahu. Dan beliaulah yang dikatakan oleh sebagian ulama ahlu sunnah bahwa beliau sangat sabar terhadap godaan dunia dan sangat mirip dengan orang-orang terdahulu, yaitu dari para sahabat. Atathu dunya fa'abaha, datang kepadanya dunia dan beliau menolaknya. Wasyubah fanafaha, dan datang kepada beliau syubhat maka beliau menghilangkannya. Khurija bihi min muru wahwa ham, dikeluarkan dari muru dalam keadaan di perut ibunya. Fawulida bi Baghdad sanata arba'in wa sittina wa mi'ah fi syahri Rabiul Awal, dan beliau dilahirkan di kota Baghdad pada tahun 164 pada bulan Rabiul Awal. Wa talaba Ahmadu al-ilma sanata wafati Malik, dan beliau menimba ilmu saat tahun kewafatannya Imam Malik rahimahullah. Wahia sanata tis'in wa sab'in, yaitu tahun ke-79. Fasami'a min Hushaim atau min Hashim wa Jarir ibn Abdul Humaid wa Sufyan ibn Uyainah wa Mu'tamir ibn Sulaiman wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan wa Muhammad ibn Idris al-Syafi'i wa Yazid bin Harun wa Abdul Razzaq wa Abdul Rahman ibn Mahdi wa khalqun la yuhsuna bi Makkah wal Basrah wal Kufah wa bi Baghdad wal Yaman wa ghairiha minal bilad. Artinya Imam Ahmad mendengar dari Hashim, Jarir bin Abdul Humaid, kemudian ulama-ulama yang disebutkan tadi. Dan dari banyak sekali ulama yang tidak bisa dihitung, baik itu berada di kota Mekah, kota Basrah, kota Kufah, kota Baghdad, kota Yaman, dan selainnya dari kota-kota yang ada. Wa rawa anhu ibnahu, dua anak beliau meriwayatkan dari beliau, Salih wa Abdullah. Wal Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Ibrahim al-Harbi wa Abu Zur'ah al-Razi wa Abu Zur'ah al-Dimashqi wa Abdullah bin Abi Dunya wa Abu Bakar al-Asram wa Uthman ibn Sa'id al-Darimi wa Abu al-Qasim al-Baghawi. Dan meriwayatkan dari beliau juga dua anaknya, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Imam Ibrahim al-Harbi, Abu Zur'ah al-Razi, Abu Zur'ah al-Dimashqi, Abdullah bin Abi Dunya, kemudian Abu Bakar al-Asram, kemudian Sa'id, Uthman bin Sa'id al-Darimi, kemudian al-Baghawi, wa huwa akhiru man haddatsa an. Dan Imam al-Baghawi adalah yang paling terakhir meriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa rawa anhu min syuyukhihi Abdurrahman ibn Mahdi wal Aswad ibn Amir. Bahkan syekhnya meriwayatkan dari beliau seperti Abdurrahman bin Mahdi, Al Aswad bin Amir. Wa min aqranihi Ali bin al-Madini wa Yahya bin Ma'in. Dan termasuk dari teman-temannya yang meriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, Ali bin al-Madini wa Yahya bin Ma'in. Baik, lanjut setelah itu qauluhu wa lahu an Uqbata. Bentar. Qauluhu wa lahu an Uqbata ibnu Amir marfu'an man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Wa fi riwayah man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم وقال صحيح الإسناد وقره الذهبي. Dan kemudian dalil yang ketiga, jadi itu tadi dalil yang kedua, ya. Itu tadi dalil yang kedua, yaitu tentang bahwa ada orang dari dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Imran bin Husain, memakai gelang dari kuningan di lengannya dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencopotnya. Nah,
Baik, sekarang kita lanjut kepada dalil yang ketiga. Ya, dalil yang ketiga saya bacakan dalilnya. Dan riwayat pula dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dalam hadis marfu, barang siapa menggantungkan tamimah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Dan barang siapa menggantungkan wada'ah, semoga Allah tidak memberi ketenangan padanya. Disebutkan dalam riwayat lain, barang siapa menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Baik, ini adalah dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Penulis berkata, wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung tamimah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Sedangkan Al-Hakim dan beliau berkata sahihul isnad wa aqarrahu adz-Dzahabi, mengatakan hadis ini sahih sanadnya dan ditetapkan oleh Imam adz-Dzahabi rahimahullah. Kemudian setelah itu penulis mengatakan wa fi riwayah ay min haditsin akhar rawahu Ahmad. Dan di dalam riwayat yang lain, yaitu dari hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, faqala haddatsana Abdus Samad ibnu Abdul Waris qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Muslim qala haddatsana Yazid ibnu Mansur an Dukhain al-Hijri an Uqbah bin Amir al-Juhani. Di dalam riwayat yang lain maksudnya adalah Imam Ahmad juga meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Uqbah bin Amir al-Juhani. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala ilaihi ratun. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada beliau sejumlah orang, kurang lebih 10. Fabaya'a tis'atan wa amsaka an wahid. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya membaiat 9 orang dan tidak menahan dari 1 orang. Faqalu ya Rasulullah, bay'ata tis'atan wa amsakta an hadha. Wahai Rasulullah, engkau membaiat 9 orang, tapi 1 orang engkau diamkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inna alaihi tamimatan fa'adkhala yadahu faqata'aha. Sesungguhnya orang ini memakai tamimah, benang untuk menahan bala atau mengangkat bala. Maka lalu Rasulullah SAW atau orang tersebut masukkan tangannya ke dalam, lalu dia memotongnya. Fabaya'ahu. Lalu Nabi Muhammad SAW pun membaiatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung tamimah, sesungguh dia telah melakukan kesyirikan. Wa rawahul Hakim nahwihi wa ruwatuhu thiqat. Dan diriwayatkan oleh Imam Hakim yang semisal dengannya, dan para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya. Kemudian di sini penulis menyebutkan Uqbah bin Amir sahabiyun masyhur. Uqbah bin Amir adalah sahabat Nabi yang masyhur. Faqihun fadil, ahli fikih dan sahabat Nabi yang utama. Waliya imarata Masr bi Muawiyah sanata 3 sinin wa mata qariban min as-sittin. Beliau menjadi gubernur di Mesir pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, jadi khalifah selama 3 tahun. Kemudian setelah itu beliau meninggal hampir 60 tahun umurnya. Qauluhu man ta'allaqa tamimah. Di dalam hadis disebutkan siapa yang menggantung tamimah. Ai 'allaqaha muta'alliqan biha qalbuhu fi talabi khairin aw daf'i syarr. Yaitu dia menggantung gelang atau benang, hatinya juga terpaut dengan gelang benang tersebut, ya, dalam mencari kebaikan atau menahan keburukan. Nah, qala al-Munziri, Imam al-Munziri rahimahullah berkata, khirzatun kana yu'alliqunaha yarawna annaha tudfa'u anhumul afa. Kharzah. Al-Munziri berkata, kharzah, tamimah adalah sebuah kharzah, yaitu gelang yang biasa mereka kalungkan,
yang mereka anggap bahwasanya ini menahan keburukan. Wa hadza jahlun wa dhalalah. Dan ini adalah sebuah kebodohan dan kesesatan. Idz la mani'a wa la dafi'a ghairallah. Karena tidak ada yang bisa menahan ataupun bisa menolak selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Sa'adat at-tamaim jam'u tamim. At-tamaim maksudnya adalah jamak dari kata tamimah. Wa hiya kharzatun kanat al-arabu tu'alliquha ala auladihi. Dia adalah gelang-gelang yang mana orang-orang Arab memakaikannya pada anak-anak mereka. Yattaquna bihal aina fi za'mihim. Menjaga ain, yaitu mata jahat yang bisa memberikan penyakit dalam pandangan mereka. Fa'abtalahal Islam. Maka Islam membatalkan keyakinan tersebut. Nah, kemudian qauluhu fala atammallahu lahu. Maka Allah tidak akan menyempurnakan untuknya. Ai du'aun alaih. Yang artinya keburukan atasnya. Siapa yang memakai tamimah, benang-benang untuk menahan bala, maka keburukan atasnya. Wa man ta'allaqa wada'ah. Al-wada' bi fathil waw wa sukunil muhmalah. Wada' yaitu dengan wawnya diberikan harakat pada fathah, kemudian dalnya bersukun. Qala fi Musnadil Firdaus, disebutkan dalam kitab Musnadil Firdaus, syai'un yukhraju minal bahr yushbihul as-sadaf yattaquna bihal ain. Dia adalah sesuatu yang dikeluarkan dari laut, ya, yang hampir sama dengan sadaf, yaitu kerang-kerang, ya, digunakan untuk menahan penyakit ain. Ini tidak diperbolehkan. Wada'. Ini kalau saya boleh ambilkan gambarnya, wada'ah adalah itu sesuatu yang dikeluarkan dari laut. Ini saya perlihatkan gambarnya ya. Nah, ini yang hampir-hampir seperti ini. Ya, hampir-hampir seperti ini. Nah, dikeluarkan dari laut. Diyakini bisa menahan penyakit ain. Maka pada saat itu Islam membatalkan keyakinan ini. Qauluhu fala wada'a Allahu lah bi takhfifid dal. Ai la ja'alahu fi da'ah wa sukun. Maksudnya Allah tidak akan memberikan ketenangan, ya, kenyamanan padanya. Dan ini juga disebut dengan du'aun alaih, yaitu doa keburukan untuk orang tersebut. Doa keburukan untuk orang tersebut. Kemudian setelah itu para ikhwan dirahmati Allah, qauluhu wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Dan di dalam riwayat lain, siapa yang menggantung tamimah maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Qala Abu Sa'adat berkata, innama ja'alaha syirkan li'annahum aradu daf'al maqadir al-maktubah alaihim wa talabu daf'al adha min ghairillah alladhi huwa dafi'uhu. Yang artinya Abu Sa'adat berkata, dan Abu Sa'adat ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, nama beliau adalah, sebentar, karena dari tadi kita baca Abu Sa'adat. Siapa itu Abu Sa'adat? Abu Sa'adat beliau adalah Majduddin Abu Sa'adat Al-Mubarak bin Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syaibani Al-Jazari, atau yang disebut dengan Ibnul Athir, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, wafat pada tahun 606 Hijriah. Ibnul Athir, ya, yang beliau mempunyai kitab, ya, salah satu kitab beliau adalah Jami'ul Usul fi Ahadits Rasul, dan juga kitab beliau An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar. Biasanya perkataan-perkataan Abu Sa'adat itu disebutkan dari kitab ini, An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar. Abu Sa'adat, ya, Ibnul Athir.
Innama ja'alaha syirkan. Mengapa Nabi Muhammad SAW menjadikan dia sebagai perbuatan kesyirikan? Karena mereka menginginkan menolak takdir-takdir yang sudah tertulis atas mereka dan meminta menahan keburukan dari selain Allah, yang mana Allah lah satu-satunya yang menolak. Ya, di takdir-takdir tersebut Allah Subhanahu wa taala yang menolaknya. Baik, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut. Kemudian penulis membawakan dalil yang keempat. Wali bin Abi Hatim an Hudzaifah an radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu wa tala qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Yang artinya, dan penulis kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, dan Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaif bahwasanya beliau melihat seseorang di tangannya ada benang, ya, untuk menjaga diri dari penyakit panas. Lalu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu memotongnya, dan beliau membaca surat Yusuf ayat 106, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalil yang keempat yang dibawakan oleh penulis pada bab ini, ya para ikhwah. Kita baca keterangannya. Qala Ibnu Abi Hatim qala haddatsana Muhammad ibn al-Husain ibnu Ibrahim ibnu Ashkab qala haddatsani Yunus ibnu Muhammad qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Asim bin al-Ahwal an Urwah radhiyallahu anha qala dakhala Hudzaifatu ala maridin fara'a fi 'adudihi siran faqata'ahu ay intaza'ahu thumma qala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, mendapatkan riwayat dari Muhammad bin Al-Hasan bin Ibrahim bin Ashkab. Ia mendapatkan riwayat dari Yunus bin Muhammad. Ia mendapatkan riwayat dari Hammad bin Salamah. Ahmad bin Salamah meriwayatkan dari Asim al-Ahwal, meriwayatkan dari Urwah. Beliau bercerita, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu pernah menjenguk orang sakit, dan pada lengan orang sakit tersebut ada benang. Nah, beliau potong benang tersebut, atau beliau tarik dengan kuat benang tersebut. Kemudian beliau membaca ayat surat Yusuf ayat 106, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan beberapa biografi dari para ulama, para perawi yang meriwayatkan hadis ini. Imam Ibnu Abi Hatim huwal Imam Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi At-Tamimi Al-Hanbali Al-Hafidh, sahibul jarh wa ta'dil wa tafsir wa ghairihima, mata sanata 27 wa 300. Imam Ibnu Abi Hatim adalah seorang imam, kunyahnya Abu Muhammad, namanya Abdurrahman bin Abi Hatim. Abu Hatim sendiri yaitu Muhammad bin Idris Ar-Razi At-Tamimi Al-Hanbali, dan beliaulah yang memiliki kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Beliau juga memiliki kitab tafsir, dan selain keduanya beliau wafat pada tahun 327 Hijriah. Kemudian setelah itu wa Hudzaifah ibnul Yaman wa ismul Yaman Husail bimuhmalataini musaghara wa yuqalu Hasl bikasrin thumma sukunin al-absi bil muwahhada haliful ansar sahabiyun jalil minas sabiqin. Yang artinya Hudzaifah bin al-Yaman. Al-Yaman adalah dari Husail, ya, atau Hasl, ya. Dan beliau termasuk daripada pemuka kaum Ansar. Beliau termasuk daripada pemuka kaum Ansar. Kemudian beliau sahabiyun jalil minas sabiqin, generasi pertama yang masuk dalam agama Islam, ya. Yuqalu lahu sahibus sir, dan beliau dikatakan sebagai
penerima rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahabat Nabi yang memiliki yang menyimpan rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa abuhu aidun sahabi, dan Al-Yaman ya juga sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mata Hudzaifatu fi awali khilafati Ali radhiyallahu anhu sanata 36. Hudzaifah bin Yaman meninggal di awal kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu pada tahun 36 Hijriyah. Nah, qauluhu annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma, bahwa Hudzaifah bin Yaman melihat seorang lelaki di tangannya ada gelang dari tanah, ya, disebabkan karena penyakit humma. Wa kana al-juhal yu'alliquna at-tama'ima wal khuyuta wa nahwaha lidaf'il humma. Dan orang-orang yang bodoh mereka menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat-jimat benang-benang mereka untuk menahan dari penyakit panas. Nah, kemudian setelah itu penulis mengatakan wa rawa Waqi'un an Hudzaifah annahu dakhala ala maridin ya'udu falamisa 'adudahu wa fa idza fihi khayt. Waqi' meriwayatkan bahwa Hudzaifah bin Yaman pernah menjenguk seorang yang sakit, lalu beliau memegang lengannya. Lalu ternyata di lengannya ada semacam ikatan. Faqala ma hadza? Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa ini? Orang tersebut menjawab, syai'un ruqiya li fihi faqata'ahu. Sesuatu yang orang meruqyahnya untukku di dalam. Lalu Hudzaifah memotong. Faqala law mitta wa hiya 'alaika ma aflah ma sallaitu 'alaik. Yang artinya kalau kamu meninggal dan kamu masih memakai gelang ini atau benang ini, maka aku tidak akan mensolati atas jenazahmu. Wa fi inkaru mislu hadza, dan di dalam riwayat ini terdapat pengingkaran akan hal tersebut. Wa in kana ya'taqidu annahu sabab, dan jika dia meyakini bahwa itu adalah sebab, fal asbab la yajuzu minha illa ma abahahu Allah. Maka sebab-sebab tidak diperbolehkan darinya kecuali yang dimubahkan, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'a adamil i'timadi 'alaiha, disertai tanpa bersandar atasnya. Ya, jadi jadikan sebab tapi tidak boleh bersandar. Wa ammat tamaim, adapun tamimah wal khuyut wal huruz wat talasim wa nahwu dzalik mimma yu'alliquhu al-juhal fa huwa syirkun yajibu inkaruhu wa izalatuhu bil qawli wal fi'l. Adapun tamimah, benang, gelang, rajah-rajah dan semisalnya yang digantungkan oleh orang-orang yang bodoh, maka itu adalah kesyirikan. Wajib mengingkarinya dan menghilangkannya dengan ucapan ataupun perbuatan. Wa illam ya'dzan fihi sahibuhu, meskipun pemiliknya tidak mengizinkannya. Ya, jadi wajib dipotong meskipun pemiliknya tidak mengizinkannya. Kemudian Hudzaifah bin Yaman menyebutkan ayat, yaitu surat An-Nisa, surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan mereka beriman kepada Allah tidaklah beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka mensyirikkan Allah. Istadalla Hudzaifah radhiyallahu anhu bil ayah ala anna hadza syirik. Hudzaifah bin Yaman mengambil dalil dengan ayat ini bahwasanya perbuatan tadi adalah kesyirikan. Fafihi sihhatul istidlal ala syirkil asghar bima anzalallah fi syirkil akbar. Di dalam hadis ini terdapat bolehnya berdalil atas syirik asghar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada syirik akbar. Li syumulil ayati lahu, karena ayatnya juga mencakup hal tersebut. Wa dukhulihi fi musamma syirk, dan masuknya perbuatan tersebut di dalam kesyirikan. Wa taqaddama ma'na hadhihi al-ayah an Ibnu Abbas wa ghairihi fi kalami Syekhul Islam wa ghairihi wallahu a'lam. Dan telah berlalu makna ayat ini dari Abdullah bin Abbas dan selainnya di dalam perkataan Syekhul Islam dan selainnya. Wallahu a'lam.
Wa fi hadhihi al-athar 'anil sahabah ma yubayyinu kamala ilmihim bitauhid wa ma yunafihi aw yunafi kamalahu. Dan di dalam cerita-cerita sahabat Rasulullah SAW tersebut terdapat pelajaran, yaitu sempurnanya ilmu para sahabat tentang tauhid dan juga apa-apa yang meniadakan kesempurnaan dari tauhid. Alhamdulillah selesai bab tentang memakai gelang, memakai benang untuk menangkal bala atau mengangkat bala, dan itu termasuk daripada kesyirikan. Wallahu alam, saya kembalikan acara kepada Akhi Ari hafizahullah taala. Nah, Ya Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin memperdalam di permasalahan ini. Silahkan berkaitan dengan pembahasan yang telah disampaikan Ustaz. Halo. Ya, halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana, mohon maaf? Saipul, Kalimantan Selatan. Silakan Pak Saipul, pertanyaannya langsung saja. Assalamualaikum Ustaz. Umpat detakun Pak. Ulun di Batu Licin. Acara 4 bulanan Pak. Perempuan hamil menjamu orang makan, dibacakan doa selamat, itu kayak apa Pak? Adakah pendapat Imam Syafi'inya Pak? Mohon penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Baik, kepada Bapak yang berasal dari Batu Licin, maka sepengetahuan saya yang terbatas ini, saya belum mendapati ada dalil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang mana dikhususkan bersedekah, memberi makan kepada orang-orang sekitar saat istri hamil 4 bulan atau 7 bulan atau 9 bulan. Meskipun bersedekah, memberi makan adalah amalan yang sangat utama, yaitu bisa mengangkat derajat, memasukkan seseorang ke dalam surga. Tetapi permasalahannya adalah mengkhususkan sebuah sebab. Sebabnya karena kehamilan istri 4 bulan, maka dianjurkan untuk bersedekah, memberi makan kepada orang-orang. Jika hanya sekedar bersedekah tanpa ada pengaitan dengan sebab tertentu, ini sebuah hal yang sangat disyariatkan dalam agama Islam. Tapi ketika dia dikaitkan, dihubungkan dengan sebuah sebab, dan sebab tersebut belum dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai sebab di dalam semasa hidup beliau, dan beliau tidak pernah jadikan sebagai sebab untuk bersedekah semasa hidup beliau, menunjukkan bahwa hal tersebut belum disyariatkan dalam agama Islam. Maka silahkan bersedekah, silahkan memberi makan kepada orang banyak tanpa dihubungkan dengan sebab-sebab yang belum ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan nasihatnya yang telah disampaikan. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk pesan singkat dari Ari di Jakarta. Ana punya keluhan susah tidur. Ana tahu hal itu disebabkan karena adanya gangguan jin. Sebelum tidur, Ana selalu mengikuti syariat Nabi menjelang tidur, tetapi Ana masih merasakan adanya gangguan jin. Untuk menangkal gangguan jin, selain mengikuti petunjuk Nabi, ada kalanya Ana memakai suatu benda yang bisa diletakkan untuk mengusir jin, seperti contohnya daun bidara dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah Ana menggunakan hal-hal tersebut untuk memudahkan tidur termasuk kategori perbuatan yang syirik? Mohon penjelasannya, Ustaz, silahkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum.
kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Saya belum mengetahui, sependek pengetahuan saya, belum mengetahui bahwa daun bidara bisa mengusir jin. Daun bidara bisa mengusir jin, ya. Maka Allahu alam beliau dapat dari mana. Yang jelas lebih baik dia menggunakan sebab-sebab syar'i, di antaranya membaca ayat kursi, di antaranya membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, ya, karena Rasulullah SAW bersabda tentang ayat kursi, la la yazalu alaika minallahi hafiz wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Siapa yang baca ayat kursi sebelum tidur, masih ada seorang malaikat yang selalu menjaganya, dan tidak akan ada seorang syaitan pun yang sanggup mendekatinya sampai pagi. Kemudian juga man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dalam sebuah malam, maka 2 ayat tersebut akan mencukupkannya. Nah, ini lebih baik yang seperti ini dibaca. Kemudian juga membaca Qul ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebagai bentuk penjagaan diri dari godaan jin dan syaitan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ta'awwadha muta'awwidzun bimithlihinna." Yang artinya seorang yang muta'awwidz, seorang yang meminta perlindungan tidak pernah meminta perlindungan dengan yang lebih kokoh dibandingkan dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan juga Al-Kafirun. Wallahu a'lam. Nah, Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajarannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, menggunakan gelang tasbih atau kayu koka, apakah termasuk perbuatan syirik atau tasabuh? Kalau misalnya bahan kayu itu dikatakan berkhasiat untuk kesehatan atau memperlancar peredaran darah, apakah dibolehkan? Silakan. bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dahulu ketika kami di kota Madinah, pernah banyak atau ada beberapa orang yang berjual tasbih dengan nama kayu kuka, ya, dan disebutkan beberapa khasiat-khasiatnya, ya, khasiatnya supaya panjang umur, khasiatnya supaya tidak sakit, khasiatnya supaya tidak miskin, dan seterusnya. Maka sependek pengetahuan saya, belum ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut dari ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Dan di sini perlu diperhatikan, pemakaian tasbih terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tetapi yang jadi ukuran adalah pemakaian tasbih dengan keyakinan bahwa tasbih yang terbuat dari kuka tersebut, dari kayu kuka tersebut adalah kayu peninggalan tongkat Nabi Sulaiman, kemudian diyakini bisa menahan penyakit, bisa memanjangkan umur, bisa mendatangkan rezeki dan sebagainya. Ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah yaitu keyakinan tersebut harus berdalil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW sehingga bisa menjadi sebab syar'i. Kalau tidak berdalil, maka harus menjadi sebab qadari, yang artinya sudah terbukti, sudah teruji, ada jurnalnya, ada yang bertanggung jawab atasnya. Tetapi itu semua belum ada. Maka silahkan seseorang mungkin mengambil pendapat memakai tasbih dari kayu apapun, akan tetapi berkeyakinan bahwasanya tasbih ini bisa menahan bala, mengangkat penyakit, maka ini memerlukan dalil dan tidak ada dalil. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Nampaknya pertanyaan dari Bapak tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon ititam dari Ustaz, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Seperti kebiasaan kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya pada pertemuan ini, dari mulai pertemuan ini, penulis menyebutkan
contoh-contoh kesyirikan di dalam kitab ini. Dan kesyirikan yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah memakai gelang atau benang atau yang semisal dengan keduanya ya, untuk mengangkat bala atau menahan bala. Dan dalil pertama yang dibawakan oleh penulis adalah surah Az-Zumar ayat 38, yang mana dalil tersebut pengertiannya adalah jika Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mampu memberikan mudarat dan tidak ada seorang pun yang bisa menahannya, dan jika Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mampu memberikan rahmat dan tidak ada seorang pun yang bisa menahan rahmat tersebut yang Allah berikan, maka sudah sewajarnya seseorang bersandar hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pemakaian gelang, benang dan yang semisal keduanya untuk menahan bala atau mengangkat bala ini termasuk daripada penyandaran hati kepada selain Allah, dan siapa yang mengambil sebab syar'i, sebab yang bukan syar'i, sebab yang bukan qadari, maka dia tergolong syirik akbar dan bisa naik tergolong syirik asghar dan bisa naik menjadi syirik akbar apabila dia meyakini sebab yang bukan sebab syar'i atau qadari tersebut sebagai pencipta, pengatur, berkuasa. Kemudian kita juga membaca dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis, hadis Imran bin Husain, bahwa Rasulullah SAW melihat seorang memakai gelang dari kuningan, lalu niatan orang tersebut untuk menjaga dari penyakit dan kelemahan. Rasulullah SAW melarang orang tersebut untuk memakainya dan diperintahkan untuk melepas, dan apabila masih dipakai sampai mati maka dia tidak akan beruntung selamanya. Ini dalil menunjukkan bahwa haramnya memakai memakai gelang dan benang untuk mengangkat bala, menahan bala termasuk kesyirikan asghar dan bisa naik menjadi syirik akbar apabila dia meyakini gelang benang tersebut adalah mencipta, mengatur dan berkuasa atas dirinya. Kemudian selanjutnya hadis dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggantungkan tamimah, yaitu benang-benang yang biasa dipakai untuk menahan dari anak-anak ain, penyakit mata yang buruk, mata jahat, penyakit yang disebabkan oleh mata jahat, maka Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Siapa yang menggantungkan wadah semacam kerang, Allah tidak akan memberikan ketenangan padanya. Ini menunjukkan bahwasanya keburukan orang yang bergantung dengan sebab yang bukan syar'i dan yang sebab bukan qadari. Dan ini menunjukkan bahwasanya memakai gelang, benang atau yang selain keduanya seperti tamimah dan seperti wadah adalah termasuk daripada syirik asghar jika diniatkan untuk menahan bala atau mengangkat bala. Kemudian hadis selanjutnya yaitu hadis dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, bahwa Hudzaifah melihat seorang memakai benang yang dia gunakan saat dia sakit untuk menahan rasa sakit. Maka Hudzaifah bin Yaman memotong benang tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya harus mengingkari sebuah kemungkaran dengan tangan jika memang dia mampu. Dan kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan bahwa kebanyakan orang-orang beriman tidaklah dia beriman kecuali dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa perbuatan memakai gelang, benang dan semisal keduanya untuk menahan bahaya, mengangkat bahaya termasuk dari kesyirikan asghar dan bisa naik menjadi syirik akbar apabila benang, gelang, benang dan yang semisal keduanya dianggap sebagai pencipta, pengatur, berkuasa. Dan juga ada pelajaran bahwasanya para sahabat sebagian mereka memakai ayat-ayat tentang syirik akbar pada syirik asghar karena ada semacam kadar yang sama, yaitu sebuah kesyirikan, pemalingan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bab yang kita pelajari pada kesempatan kali ini
Dan ini bab yang pertama yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab Tauhid tentang penyebutan contoh-contoh kesyirikan. Nanti kita akan sampai kepada bab puluhan, 30-an. Semuanya menyebutkan contoh-contoh kesyirikan secara detail. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.